Samsung. Urip ya Mas? Itu LCD itu. LCD Mas ya. Kalau Mas kan itu. Oh, tombolnya entek ya Mas. Tombolnya habis. Oke teman-teman, dapat HP rusak lagi nih ya. Dapat 2 unit HP rusak. Tadi ada mas-mas datang ke counter untuk menjual HP ini. Oke, ini yang pertama ada Samsung A9 ini ya. Ini Samsungnya ini rusak LCD-nya ya teman-teman. Saat ditekan power itu getar, tapi LCD-nya tidak ada gambar atau tidak ada tampilan sama sekali. Kalau untuk Samsungnya ini tidak akan saya belikan LCD ya, karena LCD-nya itu AMOLED dan sangat mahal. Kemungkinan akan saya taruh saja, suatu saat bisa dibuat jagalan. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua ini Redmi Note 7 ini ya. Kondisinya seperti ini. Tombol luarnya sudah hilang semua dan kelihatannya baterainya juga gembung ini. Oke, akan coba saya colok pengecasan apakah mau hidup. Tadi juga sempat saya cas ya teman-teman, tapi tidak mau ngisi, cuma ada logo baterai saja. Nah, ini saya coba kembali. Muncul logo Redmi, lalu muncul logo baterai, apakah mau ngisi. Dan LCD-nya juga cacat ini ya teman-teman. Ada tompelnya ya, hitam. Oke, ini ada 2% ini ya. Saya akan coba hidupkan saja HP-nya, siapa tahu mau ngangkat bisa sampai ke menu. Saya cari colokan dulu karena tombol luarnya hilang. Oke, ini saya tekan tombol powernya. Oke, HP bergetar dan hidup. Kita akan coba tunggu apakah HP-nya bisa sampai masuk ke menu. Tadi saya dapat kedua HP ini di harga 270.000 ini ya teman-teman. Tidak tahu masih bisa untung apa tidak. Yang penting kita akan kerjakan ya teman-teman, seminim mungkin ya. Mudah-mudahan HP bisa normal dan bisa dijual kembali supaya modalnya kembali ya teman-teman, seperti itu. Oke, dan ini HP-nya sudah masuk ke menu. Kita akan coba buka. Tidak ada polanya ini ya, tidak kekunci. Dan saya rasa untuk LCD-nya juga normal nih ya, bagian sentuh-sentuhnya. Walaupun LCD-nya itu cacat, ada tompelnya. Oke, ini saya masih cek-cek ini ya. Oke, sepertinya aman. Saya lihat untuk speknya ya. RAM berapa ini? Dan ini RAM 3, internalnya 32 ya teman-teman. Varian yang paling kecil ini ya, untuk Redmi Note 7. Oke, kita akan bongkar saja ini HP-nya ya. Kita akan akalin baterainya supaya minim biaya ya teman-teman. Dan ini baterainya sudah terlepas, kelihatan lembek sekali nih ya. Kita akan coba cari penggantinya. Ini saya akan coba carikan jagalannya dulu ya teman-teman. Dan ini saya cari-cari dapat baterai Poco X3 ini ya. Ini untuk kapasitasnya lebih besar dari bawaannya. Bawaannya itu 4000 mAh dan untuk baterai bekasannya Poco X3 ini 5000 mAh. Tapi ini saya akan coba pasangkan dulu ya. Agak sedikit
tebal ya teman-teman untuk baterai Poco X3 ini. Kita akan coba pasangkan apakah mau ketutup apa tidak. Kalau tutupnya mau rapat ya kita ganti dengan baterai Poco X3 ini ya. Ini saya coba dulu apakah mau presisi tutupnya. Nah seperti ini saya pas-paskan dulu. Ini saya rasa tidak mau ya teman-teman, tidak mau rapat ya karena baterainya terlalu tebal ya. Oke, saya akan coba lepas kembali. Kita akan cari kanibalan lagi ya. Saya akan cari lagi baterai yang lebih tipis supaya tutupnya bisa terpasang dengan rapi. Oke, dan ini saya ada bekas Oppo A3s ini ya teman-teman. Baterainya sudah buntung seperti ini ya. Ya tidak apa-apa karena nanti untuk ID baterainya kita pakai bawaannya ya. Nah seperti ini. Kalau untuk baterai Oppo A3s ini kapasitasnya sama ya teman-teman, 4000 mAh. Jadi saya akan pasangkan baterai Oppo A3s ini. Kita akan pindah ID baterainya ini ya teman-teman. Ini saya buka dan lalu kita lepas ID baterainya, kita pasangkan ke baterai Oppo A3s. Dan ini proses pelepasannya ya teman-teman. Kita kasih plug lalu kita blower seperti ini, pelan-pelan. Oke, sudah terlepas. Lalu kita akan pasangkan ke baterai Oppo A3s ini ya. Dan di sini wajib diingat ya teman-teman, kalau plus ketemu plus, min ketemu min ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa konslet ya. Hal terpentingnya itu di sini ya teman-teman. Nah ini kita harus ingat-ingat tadi ya waktu pelepasan. Nah ini plus ketemu plus, min ketemu min ya, jangan sampai kebalik. Nah seperti ini harus presisi. Oke, ini saya akan coba pasangkan dulu ya untuk ID baterainya. Oke, dan ini sudah terpasang untuk ID baterainya di baterai Oppo A3s. Sudah kita pindahkan ya. Kita akan coba ukur dulu apakah sudah muncul tegangannya dan sudah benar tidak kebalik. Oke, ini saya cek. Oke, aman ini ya sepertinya. Nah seperti ini jarum sudah naik, menunjukkan baterainya sudah mengeluarkan tegangan. Dan ini kita rapikan ya teman-teman, seperti ini. Supaya lebih aman saya akan tambahkan isolasi supaya tidak konslet. Intinya serapi mungkin ya teman-teman. Untuk pengerjaan seperti ini harus kreatif ya supaya tidak menambah masalah baru. Kalau konslet kan bisa bahaya ya teman-teman. Oke, dan ini saya kasih isolasi ya seperti ini supaya aman. Oke, sudah selesai. Lalu saya akan coba pasangkan baterainya. Nah ini ya teman-teman, sudah pas ya. Saya pasangkan semua konektor-konektornya. Dan ini masih menyesuaikan ya teman-teman untuk posisi fleksibel di baterainya. Harus disesuaikan dulu supaya pas dan wajib pelan-pelan.
Ini apa ini baterainya Oppo, HP-nya Xiaomi nih ya teman-teman ya. Oke, tidak masalah, yang penting normal. Oke, sudah terpasang, saya akan coba colok powernya. Ini saya tekan tombol powernya. Ternyata baterainya habis ini teman-teman ya. Baterainya kosong. Saya akan coba sambil dicas. Oke, kita akan tunggu sampai HP bisa masuk ke menu ini ya teman-teman. Mudah-mudahan sudah mau hidup normal. Oke, dan ini HP-nya sudah bisa sampai ke menu. Saya akan coba cek-cek sebentar nih teman-teman. Seperti ini penampakannya dari belakang. Saya akan coba pasangkan tutupnya. Nah ini ya, bisa presisi nih teman-teman. Bisa nutup rapet tutup belakangnya. Tapi ini tidak akan saya lem dulu teman-teman. Kita akan menuju proses selanjutnya, menuju part kedua ya. Karena ini rencananya saya akan coba hilangkan tompel di LCD-nya. Dan saya akan belikan dulu untuk tombol luarnya ya. Kita akan coba hilangkan tompel di LCD-nya, mudah-mudahan bisa. Kalau bisa kan kita tidak beli LCD baru ya, untuk menekan biaya ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut part kedua. Mudah-mudahan berhasil menghilangkan LCD yang tompel. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.